ya semoga ini menjadi satu catatan untuk masyarakat Jawa Tengah. Dan ya saya nggak tahu, ini hanya dalam bayangan saya saja gitu ya, karena yang menurut saya bikin deg-degan itu adalah jawaban tidak melihat tadi. Selamat malam semuanya. Hari ini Pak Andika Perkasa akhirnya memberikan pernyataan atau merespon terkait isu atau video yang sangat-sangat viral sekali di berbagai platform sosial media, di mana Pak Andika Perkasa ketika coba menyalami Kapolda Jateng dan PJ Gubernur Jateng itu kemudian tidak direspon dengan baik. Makanya kemudian video ini viral di mana-mana dan diperbincangkan oleh hampir semua orang, sampai kemudian membuat pilkada atau pilgub Jawa Tengah ini menjadi jauh-jauh lebih seksi dibandingkan pilgub DKI Jakarta. Dan hari ini, setelah beberapa hari ini viral dibicarakan oleh banyak orang, Pak Andika memberikan jawaban yang sangat-sangat padat, singkat, jelas sekali, tapi sekaligus juga bikin deg-degan. Karena jawabannya ini unik dan menarik, sehingga menurut saya ini pantas untuk saya bahas secara khusus gitu ya. Jawaban Pak Andika kira-kira terkait isu itu adalah, menurut saya itu karena tidak tahu saja, tidak melihat. Saya nggak yakin itu disengaja. Tidak usah dipermasalahkan. Oke lah. Oke, kita tidak permasalahkan gitu ya, tapi sudah terlanjur viral, gimana dong? Tapi jawaban Pak Andika ini memang ya orangnya bawaannya itu adem gitu ya, kalem, santun, senyum gitu ya, meskipun badannya tuh sebesar itu gitu ya, tapi bawaannya tuh adem, santun gitu ya. Padahal kalau dia Pak Andika ini nggak sering-sering tersenyum, itu kayaknya orang takut deh. Badannya besar. udah kayak binaragawan gitu ya, kayak profesional sekali gitu. Tapi dengan bawaan dia yang senyum gitu ya, terus kemudian kayak ramah sekali kepada semua orang ketika bertemu dengan orang-orang, ini membuat banyak pihak jadi kayak terpikat dengan Pak Andika Perkasa. Apalagi dengan jawaban terkait isu yang sangat-sangat panas sekali di media sosial terkait dirinya yang tidak disalami oleh Kapolda Jateng dan PJ Gubernur Jateng. Dan jawaban Pak Andika meskipun kalem, adem gitu ya, menenangkan, tapi nampaknya ini bikin deg-degan kelompok sebelah. karena jawaban tidak melihat gitu ya. Ini adalah sebuah jawaban yang bisa sangat multitafsir, bisa sangat banyak sekali penafsirannya, atau dipahami oleh berbagai orang itu bisa berbeda-beda gitu. Karena jawaban tidak melihat itu gitu ya, kalau kita pisah gitu ya, ini kan bisa kita lihat dari dua sudut. Tidak melihat dari sisi fisik gitu ya, badannya Pak Andika, sosoknya Pak Andika, atau tidak melihat dari sisi posisi atau jabatan yang pernah dia emban sebagai Panglima TNI. Kalau dari sisi fisik dengan badannya yang sebesar itu gitu ya, terus kemudian ada orang berpapasan dengan Pak Andika Perkasa kemudian tidak melihat, itu kan keterlaluan gitu ya. Terus kemudian kalau dari sisi jabatan itu juga ya sama besarnya. Ya sama besarnya, bahkan lebih besar dibandingkan badan Pak Andika Perkasa gitu ya, sebagai Panglima TNI yang selamanya itu melekat kepada Pak Andika Perkasa. Jadi dari dua sisi ini, dari dua sudut yang berbeda ini, dari sisi posisi atau kemudian jabatan yang pernah diemban, dan kemudian dari sisi badan Pak Andika Perkasa yang sebesar itu, rasanya kok sulit sekali untuk kemudian membuat orang itu tidak melihat Pak Andika Perkasa gitu. Karena kalau posisinya punya jabatan yang bagus gitu ya, Panglima TNI, Presiden, Kapolri, atau pejabat daerah gitu ya, sejelek-jeleknya badannya atau sekurus-kurusnya badannya atau setidak menarik apapun sosok tersebut, kalau punya posisi atau jabatan tertentu gitu ya, itu pasti akan membuat banyak orang melihat kepada dirinya. Contohnya aja Pak Jokowi gitu. Pak Jokowi kan ya badannya nggak bagus gitu ya, ya kurus. Tapi kemudian di berbagai kesempatan kan kita terfokus kepada dia sebagai Presiden Indonesia. Meskipun badannya nggak besar-besar banget atau bahkan kurus krempeng gitu ya. Tapi Pak Andika Perkasa dengan badan yang sebesar itu, Panglima TNI gitu ya,
terus nggak kelihatan, kok itu kayaknya susah untuk kemudian kita terima. Ya meskipun saya tidak sedang mendebat Pak Andika Perkasa, tapi dari sisi jawaban ini nampaknya bikin deg-degan gitu ya. Bikin deg-degan kelompok sebelah yang tidak melihat Pak Andika Perkasa. Ya karena jawaban tidak melihat ini bisa menjadi satu jawaban yang membuat banyak orang jadi bisa menafsirkan berbagai macam. Misalkan gitu ya, wah Pak Andika nih nggak dilihat sama Kapolda Jateng gitu kan. Bisa aja orang kemudian menganggap itu sebagai sebagai satu sudut pandang yang membuat Pak Kapolda Jateng itu jadi semakin tersudut gitu ya. Karena ya kalau sama Pak Andika aja dia nggak ngelihat gitu ya, badan sebesar itu, Panglima TNI gitu ya, nggak kelihatan, nggak ngelihat gitu ya. Apalagi kalian nih rakyat jelata yang nggak punya jabatan, yang badannya ya kurus-kurus saja atau badannya nggak kekar kayak Pak Andika Perkasa ya, tambah nggak kelihatan kalian. Itulah yang menurut saya jawaban dari Pak Andika ini bikin deg-degan kelompok sebelah atau pihak-pihak yang selama ini sedang berlawanan dengan Pak Andika Perkasa. Ya kok kebetulan lawannya atau cagup lawan dari Pak Andika Perkasa ini memang dari mantan Polri gitu, mantan kepolisian gitu. Jadi ya jawaban Pak Andika ini yang menunjukkan sisi adem, kalem gitu ya, senyum gitu ya. Kemudian tidak ingin meributkan tingkah laku atau sikap yang dipertontonkan oleh Pak Ribut gitu. Itu kan menunjukkan di satu sisi Pak Andika bisa bersikap kalem, santai, adem gitu ya, meskipun diperlakukan negatif atau tidak sengaja diperlakukan negatif oleh pihak lain gitu ya. Tapi dari sisi sikap yang kemudian senyum dan adem itu nampaknya itu menarik perhatian dan jauh lebih mendapatkan simpati dari banyak orang. Apalagi dengan jawaban yang tidak mau melanjutkan isu ini menjadi satu isu yang menguntungkan dirinya. Padahal sebenarnya Pak Andika Perkasa ini bisa memanfaatkan isu ini gitu. Bisa aja beliau punya pura-pura marah gitu ya. Ya saya gitu ya. Misalkan ya saya ya cukup kaget sih kenapa Pak Kapolda nggak mau salaman, tapi ya udahlah mungkin memang nggak kelihatan saya ini yang sebesar ini. Bisa aja gitu. Bisa aja Pak Andika memainkan narasi-narasi yang jauh lebih atraktif untuk kemudian bisa menarik perhatian banyak orang. Tapi jawaban yang kalem, adem, terus kemudian tidak ingin ini dipermasalahkan, itu juga sudah cukup untuk menarik perhatian banyak orang. Dan ketenangan Pak Andika yang seperti ini menunjukkan bahwa memang dirinya punya kualitas atau gaya kepemimpinan yang sangat-sangat luar biasa, harus kita dukung gitu. Karena orang yang seperti ini jarang-jarang gitu ya. Orang yang punya pangkat jabatan luar biasa gitu ya, mantan Panglima TNI, kemudian dengan badan yang sebesar itu, tapi masih bisa kalem, adem, ayem, itu nggak mudah gitu ya. Orang-orang yang ada di bawahnya gitu ya, yang cuma jenderal 1, bintang bahkan belum bintang, itu banyak yang lebih sok-sokan, lebih gaya-gayaan, banyak gitu. Ya Pak Andika kan jenderal bintang 4 gitu ya. Yang belum bintang sekalipun itu kan banyak yang wah, sok jagoan gitu. Jadi tidak mudah memang menemukan sosok seperti Pak Jenderal Andika Perkasa, dan kemudian kali ini di tahun 2024 ini masyarakat Jawa Tengah diberikan pilihan yang sangat-sangat luar biasa bagusnya. Sehingga kalau menurut saya gitu ya, warga Jawa Tengah ya harus memilih Pak Andika Perkasa karena sudah menunjukkan, mempertontonkan bagaimana ketika dirinya kemudian disambut negatif oleh pihak lain atau dengan beredarnya isu soal video di mana dirinya tidak disalami oleh Kapolda Jateng dan PJ Gubernur Jateng, tapi Pak Andika Perkasa tetap bisa tenang, santun, dan kemudian terus tersenyum dan tidak mau mempermasalahkan ini menjadi lebih lanjut gitu. Jadi ya ini semoga bisa kita pelajari, semoga kita bisa pahami bahwa memang sosok seperti Pak Andika inilah yang kita idam-idamkan gitu ya. Karena di tengah banyaknya oknum-oknum gitu ya, dimana ya banyak kan oknum-oknum pejabat atau oknum-oknum aparat gitu ya, yang kadang-kadang sok-sokan, yang badannya tuh nggak sebagus Pak Andika,
yang jabatannya nggak sebagus Pak Andika gitu. Tapi kan wah sombong, marah-marah, nggak tersenyum, kan? Bikin ribut aja gitu kan. Tapi Pak Andika itu menunjukkan hal yang berbeda. Ya meskipun pernah mencapai posisi tertinggi di TNI sebagai Panglima, terus kemudian dengan badan yang sangat sangat-sangat terawat, yang sangat-sangat dilatih seperti itu, tapi bisa menunjukkan sikap yang tenang, adem, senyum, dan damai gitu ya. Jadi ya semoga ini menjadi satu catatan untuk masyarakat Jawa Tengah. Dan ya saya nggak tahu, ini hanya dalam bayangan saya saja gitu ya, karena yang menurut saya bikin deg-degan itu adalah jawaban tidak melihat tadi. saya kebayang bagaimana perasaan dari kelompok orang-orang sebelah yang mendukung Cagup sebelah gitu ya. Yang kemudian Pak Andika menganggap bahwa Kapolda Jateng dengan PJ Gubernur Jateng ini nggak melihat dirinya. Kan? Itu kan bikin deg-degan gitu. Pak Andika tidak dilihat oleh Kapolda Jateng dan PJ Gubernur Jateng. Ini kebayang nggak gitu ya? Kebayang betapa betapa ini membuat mereka jadi deg-degan. Ya tapi ya nggak tahu gitu ya. Saya tidak bisa menjelaskan lebih lanjut soal deg-degan ini karena itu berpotensi mengarah kemana-mana. Tapi sekali lagi kita fokus saja kepada sosok Pak Andika Perkasa yang adem, yang kalem untuk Jawa Tengah yang lebih baik. Untuk Jawa Tengah yang perkasa tapi tetap tersenyum dan kemudian adem ayem. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.